Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Gereja Gloria Cakranegara yang saat ini berada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, kembali kita dapat beribadah bersama-sama melalui media online yang disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat. Pada kesempatan ini, saya mewakili atas nama majelis menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. Yang pertama, ibadah online dan persekutuan doa. Selama pandemi virus ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi secara online dan persekutuan doa malam setiap hari Selasa jam 8 malam. Dan mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta dan baik ibadah maupun persekutuan doa setiap hari Selasa malam. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah pelayan firman, liturgos, singer, pemusik, sound system dan multimedia yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, silakan menghubungi majelis dan hamba Tuhan yang berada di gereja kita. Selanjutnya, persekutuan remaja dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 17 WITA dan persekutuan pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 WITA juga. Persekutuan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara virtual dan secara offline. Bagi anak-anak remaja dan pemuda yang ingin bergabung atau menanyakan tentang hal-hal teknis mengenai persekutuan tersebut, dipersilakan menghubungi Lause Lia atau Lause Ganda ataupun pengurus lainnya. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini. Yang pertama, Bapak Agustinus Suryo Kusumo P pada tanggal 17 Agustus, dan yang kedua Bapak Stefan Sumianto D pada tanggal 17 Agustus juga, dan Bapak Heaven Angelo Chris Kainda pada tanggal 21 Agustus. Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 sampai pada saat ini, maka dalam upaya untuk terus mendukung kerja keras pemerintah dan tenaga medis untuk menghambat perluasan pandemi virus COVID-19 ini, kami menghimbau seluruh jemaat untuk tetap mengikuti petunjuk pemerintah, menjaga kesehatan diri, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, menjauhkan keramaian, menjaga pola hidup yang sehat, serta aktif dalam menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur ataupun persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja kita dengan nomor rekening tertera di layar, atau dapat juga membawanya ke gereja. Di gereja sudah disediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman kami. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan menolong, memberkati kehidupan kita, dan minggu ini kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing kembali kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh pribadi.
Ibadah kita pada pagi hari ini kita laksanakan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Marilah kita semua umat Tuhan datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sehingga di dalam ibadah kita pada pagi hari ini hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya kasih mulia yang abadi, yang turun dari surga, tinggal diam di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kasih mulia yang abadi. Dengarkanlah firman Tuhan yang memanggil kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7a. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita pribadi lepas pribadi sekali untuk selamanya. Namun sepanjang perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini, kita menyadari sungguh bahwa kita penuh dengan kelemahan. Kita sering jatuh dalam dosa, baik oleh karena keegoisan kita, atau karena godaan si jahat, atau karena dari gemerlapnya dunia ini. Dan untuk itu kita selalu harus datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pengampunan. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, mari terlebih dahulu kita memujikan satu lagu yang berkata, Ku ada 3 musuh. Ku ada 3 musuh.
Terkadang musuh datang dari dunia ini. Ku ada tiga musuh, ialah dunia ini. Beraneka raganya mempesona hatiku, tak dapat layaninya melainkan mamon. Hai dunia yang ku benci, merebut kasih daku. Kembali saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Musuh-musuh kita tidak dapat menguasai hidup kita. Ada tiga musuh tak dapat kuasaiku. Meskipun tak terpandang, namun dia sertaku. Ia mati bagi aku, segala dikalahkan. Ku tak takut musuhku, Tuhan menjaga aku. Mari saat ini kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pujian yang baru saja kita gambarkan sebenarnya adalah gambaran dari kehidupan kita, bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan musuh-musuh yang siap menjerumuskan kita dalam dosa di hadapan Tuhan. Namun kita bersyukur bahwa musuh-musuh yang ada dalam kehidupan kita tidak mampu menguasai kehidupan kita, karena Tuhan sudah mati menebus hidup kita. Namun secara manusia kita masih penuh dengan kelemahan, kita sering jatuh bangun dalam dosa. Untuk itu kita terus membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Mari pada saat ini kita datang membawa kehidupan kita, membukakan segala jalan-jalan yang sudah kita lalui di hadapan Tuhan, dan memohon belas kasihan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami, Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Namun semasa kami masih menjalani kehidupan kami di tengah-tengah muka bumi ini ya Bapa, kami sungguh menyadari bahwa kami penuh dengan kelemahan. Kami sering jatuh dalam dosa, baik itu yang berasal dari dalam diri kami sendiri oleh karena keegoisan kami, baik itu karena godaan dari si jahat, baik itu dari gemerlapnya dunia ini. Kami menyadari ya Bapa, kami sungguh membutuhkan anugerah dari Tuhan untuk kami lepas dari godaan-godaan dosa ini ya Bapa. Namun pada saat ini kami menyadari sungguh ya Bapa, apabila kami kedapatan berdosa, baik dalam pemikiran kami, baik dalam perbuatan kami, baik dalam sikap hati kami yang mungkin tersembunyi di hadapan manusia, namun kami menyadari itu semua nyata di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami memohon belas kasihan Tuhan, kami memohon pengampunan dari Tuhan untuk mengampuni kami, menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Sebagai suami, sebagai kepala di tengah-tengah keluarga, ketika kami belum mampu menjadi imam, membawa keluarga kami semakin dekat mencintai Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa. Sebagai istri, sebagai mama di tengah-tengah keluarga, kami juga belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami mengelola segala hal yang Tuhan percayakan tengah-tengah keluarga. Ampuni kami ya Bapa. Dan sebagai anak di tengah-tengah keluarga, ketika kami belum mampu menghormati kedua orang tua kami, melakukan sebagai tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak di tengah-tengah keluarga, ampuni kami. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami menyadari kami penuh kelemahan, kami belum mampu melakukan bagian kami masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, dengan kerendahan hati kami datang memohon belas kasih
kasihan, memohon pengampunan dari Tuhan. Sucikan, kuduskan kami ya Bapa dari segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa darah Yesus Kristus yang mengalir di kayu salib berkuasa pada saat ini membersihkan kami, membasuh kami dari segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami sungguh percaya kuasa pengampunan dari Tuhan akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, bahkan memberikan kami kuasa untuk kami bangkit dan kami menapaki hari-hari kami ke depan dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa doa permohonan ampun kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah yang sampai kepada kita pada pagi hari ini dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kita bersyukur Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah membasuh, Tuhan sudah membersihkan kita dari segala dosa, pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama bertekad untuk melakukan satu bagian firman Tuhan yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita ke depan. Dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru ini bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang ada di rumah, mari kita membacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita bersyukur petunjuk hidup baru ini meneguhkan kembali iman kita dan mengingatkan kita untuk kita melihat bahwa saudara-saudara yang ada di sekitar kita, di samping kanan kiri kita, adalah saudara-saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan Tuhan memerintahkan kita untuk bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Mari kita meresponi bersama-sama dengan memuji Tuhan dari puji-pujian rohani nomor 74, perubahan ajaib jadilah padaku. bangkit berdiri. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus.
biarlah hari demi hari kita terus mengalami pembaharuan dalam karakter kita, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari pada saat ini bersama dengan seluruh gereja Tuhan di segala abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang sudah terangkum dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari pada saat ini kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya mengundang kita semua untuk mengambil bagian dalam pelayanan doa syafaat ini. Yang pertama, kita bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita mampu menjalani kehidupan kita, terlebih di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi pada saat ini. Kita tahu, kita menyadari itu adalah anugerah Tuhan semata. Kita juga terus berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat kita. Biarlah Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati pertumbuhan iman jemaat, sehingga biarlah walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita melalui ibadah-ibadah online yang diadakan oleh gereja kita boleh mengikutinya dengan hati yang sungguh rindu untuk terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga berdoa untuk kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus, Tuhan juga yang memberkati. Kita juga menyerahkan untuk seluruh pergumulan jemaat secara khusus di masa pandemi pada saat ini. Biarlah Tuhan terus yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita juga berdoa untuk seluruh para dokter dan tenaga medis, dan kita menyerahkan untuk bangsa dan negara dan jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Mari kita membuka suara, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini juga Tuhan, kami umat-Mu di tempat ini, kami bersatu hati datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah pemeliharaan yang sungguh sempurna yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, kekuatan, untuk segala kecukupan, segala berkat yang terus Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang terus Tuhan cukupkan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat rohani yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan kami terus berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami rindu biarlah semakin hari kami terus bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan terus menuntut untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman, melalui renungan kami pribadi lepas pribadi, melalui ibadah-ibadah online yang disiapkan oleh gereja kami, melalui banyak hal Bapa, Tuhan sudah memberikannya untuk kami. Dan biarlah Tuhan berikan kami kesadaran untuk kami masing-masing juga memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan secara khusus yang ada di Pulau Lombok ini. Walaupun kami berbeda-beda, walaupun kami terdiri dari interdenominasi, namun Tuhan tolong agar kami menyadari bahwa kepala kami satu, yaitu Kristus. Tuhan tolong agar kami juga saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk kami bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pergumulan seluruh jemaat Tuhan secara khusus di masa pandemi ini. Tuhan melihat keadaan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan mengenal kami, Tuhan mengetahui apa yang kami hadapi pada saat ini ya Bapak. Mungkin kami bergumul dalam hal perekonomian, dalam hal kebutuhan akan biaya-biaya yang kami butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk pendidikan anak-anak kami, atau untuk kebutuhan biaya rumah sakit bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa, Engkau Allah yang maha melihat, Engkau Allah maha mengetahui, dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan akan memberikan kami jalan keluar, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk
situasi masa pandemi saat ini, kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan terus nyatakan bagi seluruh pekerja medis, untuk seluruh para dokter, untuk tenaga medis, biarlah Tuhan juga terus yang menolong, memberkati mereka. Untuk seluruh ahli-ahli virus, Tuhan membukakan mereka inspirasi, hikmat yang berasal daripada Tuhan, agar uji klinis yang sedang dilaksanakan pada saat ini itu boleh mendapatkan satu hasil yang baik, dan vaksin virus corona atau obat untuk virus corona ini boleh segera ditemukan dan boleh digunakan secara luas ya Bapak. Kami terus menyerahkan untuk pemerintahan kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, untuk seluruh kepala daerah, biar Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka semua ya Bapak. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Suryo Kusumo, kami berdoa untuk Bapak Stephen Sumianto, kami juga berdoa untuk Bapak Heaven, dan kami juga berdoa apabila ada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini yang belum kami sebutkan namanya, biarlah Tuhan terus mencurahkan berkat anugerah, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan terus meneguhkan iman percaya mereka dalam Tuhan, dan biarlah apapun yang mereka rindukan pada saat ini Tuhan melihat, dan Tuhan mengabulkannya sesuai dengan waktu dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membawa doa syafaat kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang dilayani oleh Lose Ganda. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus Tuhan pakai untuk memancarkan kasih Tuhan, memancarkan keindahan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan, ku ingin memancarkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah, dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus menyertai kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga sungguh kami mengerti isi hati Tuhan, dan kami juga dimampukan Roh Kudus untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami pun percaya Tuhan bahwa Tuhan memampukan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah sekalian. Kita bersyukur hingga hari ini kasih Tuhan tetap bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sudah hampir 6 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan dari sekian banyak dampak yang bisa kita rasakan dari pandemi ini, saya pikir salah satu dampak positif dari pandemi ini adalah kesatuan kita di dalam Kristus itu teruji Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Karena sebelum pandemi mungkin kita bisa bersalaman satu dengan yang lain,
Sebelum pandemi mungkin kita bisa cipika-cipiki satu dengan yang lain. Sehabis pulang ibadah, ibu-ibu di rumah mungkin mulai tertawa tergelitik ya. Atau kita bisa dengarkan curhat dari saudara-saudara kita di dalam gedung gereja ini, atau di persekutuan setiap komisi. Kita bisa tertawa satu dengan yang lain. Tetapi setelah pandemi berlangsung, adakah kehangatan itu masih bisa kita rasakan Bapak Ibu? Adakah hati yang mau mendengarkan cerita saudara kita? Adakah kita tetap mau peduli satu dengan yang lain? Karena kita sudah tidak bisa lagi bersalam-salaman, kita sudah tidak bisa lagi cipika-cipiki. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pandemi ini sekali lagi mengajarkan kita untuk melihat apakah selama ini memang persatuan kita di gereja ini adalah sungguh-sungguh persatuan, atau justru hanya sebuah perkumpulan Bapak Ibu. Gampang sekali untuk kita tahu apakah selama ini kita hanya berkumpul atau kita bersatu. Caranya adalah tinggal taruh sesuatu di tengah, kemudian lihat respon jemaat bagaimana. Kalau yang ditaruh di tengah adalah hal-hal yang menyenangkan, saya percaya mungkin setiap orang akan datang mengerumuni hal itu. Tetapi coba kalau kita taruh yang di tengah adalah kesulitan, kesusahan hidup, kesedihan, apakah tetap akan ada orang yang datang mengerumuninya? Oleh sebab itu hari ini melalui perenungan firman kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai tubuh Kristus itu kita harus menghidupi kesatuan itu Bapak Ibu. Kita sudah tahu bersama bahwa kita sebagai tubuh Kristus kita berbeda satu dengan yang lain. Walaupun di tengah perbedaan itu tetapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menghidupi kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dan nats yang mendasari perenungan kita pada pagi hari ini adalah Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Galatia 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya bagi setiap kita dan Bapak Ibu silakan menyimak. Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah, kalau kita perhatikan Galatia 6 ini adalah sebuah nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia pada saat itu yang juga sedang mengalami pergumulan. Pergumulan mereka salah satunya adalah di dalam jemaat ada kelompok-kelompok tertentu, sehingga muncul perdebatan-perdebatan tertentu dari setiap kelompok-kelompok itu Bapak Ibu. Tetapi Paulus kemudian kalau kita perhatikan sebelum pasal 6, Paulus katakan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, harusnya kita sudah tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu ini apa yang dimaksudkan Paulus? Kalau kita perhatikan hawa nafsu yang dimaksudkan Paulus dalam Galatia 5 ayat 17 sampai 22 adalah segala sesuatu yang berpusat kepada diri kita sendiri. Apa aja itu Bapak Ibu? Paulus jelaskan di sana. Ada keegoisan, gila hormat, menganggap diri lebih dibandingkan orang lain, atau tidak senang kalau orang lain berada di posisi lebih dari dirinya. Bapak Ibu, inilah yang sedang disoroti Paulus di dalam jemaat di Galatia pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, di tengah segala perbedaan yang ada, Paulus menasihatkan, firman Tuhan menasihatkan kita bahwa kita haruslah tetap bersatu di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang memang sudah disatukan oleh Kristus. Nah, di dalam teks yang baru saja kita baca, kita bisa melihat ada dua tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, sebagai kesatuan di dalam tubuh Kristus.
agar kita menghidupi kesatuan di dalam tubuh Kristus tersebut. Tanggung jawab kita yang pertama adalah memimpin saudara-saudara kita ke jalan yang benar sambil kita menjaga diri kita. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat yang pertama, mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa, aduh maaf ya loh, saya bukan orang yang rohani. Jadi maaf aja, saya nggak bisa membimbing saudara saya yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan Paulus dengan seorang yang rohani dalam bagian ini? Seorang yang rohani dalam bagian ini adalah setiap kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Kehidupan kita menghasilkan buah-buah kebaikan, Bapak Ibu. Jadi bukan tunggu kita dulu hidup benar tanpa celah, baru kita bisa memimpin saudara kita yang berbuat kesalahan. Perhatikan ini dengan baik, Bapak Ibu. Kalau kita mau menunggu hidup kita sampai benar dulu tanpa celah, sampai mati pun kita tidak akan pernah bisa membimbing saudara kita yang melakukan kesalahan. Setiap kita yang rohani, Bapak Ibu, dikatakan dalam bagian ini, yaitu setiap kita yang sudah ditebus oleh Kristus haruslah memimpin saudara kita yang kedapatan berbuat salah. Paulus katakan di sini bahwa kalaupun seorang kedapatan berbuat salah, Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita di rumah ya. Kalaupun seseorang berbuat salah di sini maksudnya apakah saudara kita itu sudah terus-menerus berbuat salah atau bagaimana? Ya, saya melihat muka-muka yang bingung di sini. Bapak Ibu, kalaupun seorang berbuat salah dalam bagian ini, Bapak Ibu, artinya ada suatu kondisi di mana saudara kita itu melakukan kesalahan. Jadi tidak menerus saudara kita tersebut melakukan kesalahan. Karena kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, Bapak Ibu, kita tidak terus-menerus dikuasai oleh dosa sehingga kita terus-menerus melakukan kesalahan, tetapi ada kondisi tertentu di mana kita berbuat dosa, dan saat itulah peran kita sebagai anggota tubuh Kristus harus memimpin saudara kita yang berbuat salah, Bapak Ibu saudaraku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku, dari sini kita bisa memahami bahwa kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita harus senantiasa berbuat yang benar, sekalipun kita tahu bahwa setiap saat kita juga rentan melakukan yang salah. Sekali lagi saya ulangi, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita harus selalu berbuat yang benar, sekalipun kita tahu bahwa setiap itu juga kita rentan melakukan yang salah, Bapak Ibu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan, menasihatkan setiap kita bahwa kita sebagai tubuh Kristus harus memimpin saudara kita kalaupun mereka kedapatan berbuat salah. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Bahwa kalau kita perhatikan di sini, kata memimpin dalam bagian ini mungkin terkesan menggurui seperti itu ya, atau terkesan kata memimpin di sini terkesan seperti seorang yang sudah ahli dalam berbuat yang benar. Tetapi ketika saya lihat ke dalam bahasa aslinya, untung saya belajar bahasa asli ya. Jadi Bapak Ibu harus percaya kepada saya. Ketika saya melihat ke dalam bahasa aslinya, kata memimpin di sini, Bapak Ibu, artinya adalah mengembalikan atau memperbaiki sehingga kembali ke fungsi semula. Itu sama seperti ketika mungkin kita punya barang elektronik atau katakan punya handphone, lalu handphone kita rusak, lalu kita membawanya ke tukang servis. Nah, ketika HP kita sudah diperbaiki dan kembali ke fungsi semula. Nah, demikianlah yang dimaksudkan Paulus, Bapak Ibu. Ketika kita menemukan saudara kita melakukan suatu dosa, kita harus berjuang supaya dia kembali kepada fungsinya semula sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu. Tetapi perhatikan di sini, Bapak Ibu, bahwa ketika kita menemukan saudara kita melakukan kesalahan, perhatikan di sana dikatakan memimpin di dalam roh lemah lembut. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya bukan ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita menghakimi dia, kita melempari dia dengan batu, kita mengucilkan dia, menganggap dia rendah, tidak. Tetapi ketika kita menemukan saudara kita yang melakukan kesalahan, kita harus terima dia sebagai sesama anggota tubuh Kristus.
kita harus terima saudara kita tersebut. Tetapi perhatikan, kita terima dia, tetapi kita tidak menerima dosanya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Saudara kita yang melakukan kesalahan, kita menerima dia, tetapi dosanya tidak kita terima. Kita rangkul dia, tetapi kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Dosanya kita tolak. Kita menghargai dia sebagai anggota tubuh Kristus. Kita harus mendorong dia supaya dia bisa lepas dari dosa yang dilakukannya. Bapak Ibu, saya pernah melakukan suatu kesalahan yang berat, tapi nggak sampai di penjara. Ketika saya melakukan kesalahan dan saya ketahuan sama mama saya, dan ketika saya tahu mama saya sudah tahu kesalahan yang saya lakukan, sepanjang malam itu saya tidak bisa tidur Bapak Ibu, karena saya takut dimarahi sama mama saya. Kemudian di tengah malam itu mama saya datang ke kamar saya dan mendapati saya belum tidur. Lalu mama saya mengajak saya ke suatu ruangan dan kami berbicara berdua. Ketika mama saya mengajak saya berbicara, hati saya sudah dak-dikduk, takut sekali Bapak Ibu, karena memang mama saya itu kalau marah itu cukup mengerikan sekali. Saya rasa kalau malam itu mama saya marah, malam yang gelap tiba-tiba bisa jadi terang Bapak Ibu, karena matahari terbangun duluan karena marahnya mama saya. Jadi ketika mama saya mengajak saya bicara, dia awali dengan doa. Kemudian mama saya menceritakan tentang apa yang dia tahu tentang saya, tanpa ada sedikit pun nada marah di dalamnya. Lalu mama saya kemudian membacakan firman Tuhan, kemudian mendoakan saya dan merangkul saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang ketika menemukan saudara kita berbuat salah, melakukan suatu dosa, kita langsung menghakimi dia, kita langsung memandang dia rendah, kita langsung merasa jijik. Bukan itu yang seharusnya kita lakukan sebagai sesama anggota tubuh Kristus Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan katakan di sini bahwa memimpin ke jalan yang benar dengan lemah lembut sambil menjaga diri. Ada kata sambil menjaga diri Bapak Ibu. Kenapa firman Tuhan mengatakan demikian? Karena kita pun sadar kita sebagai tubuh Kristus, kita pun rentan dengan dosa. Kita pun bisa melakukan kesalahan yang sama atau lebih dibandingkan saudara kita yang melakukan dosa tersebut Bapak Ibu. Kita pun sama-sama bergantung kepada anugerah Allah. Ketika kita menyadari akan hal ini, maka kita dan sesama kita pun akan sama-sama menjadi sebuah rekan untuk berjalan di dalam berjuang untuk mengatasi dosa, berjuang lepas dari dosa yang sedang dilakukan tersebut. Saya pernah melakukan kesalahan yang sama Bapak Ibu. Ketika ada saudara saya yang melakukan dosa, saya langsung memandang rendah dia, karena saya merasa saya ini korban dari kesalahan atau dosa yang dilakukannya Bapak Ibu. Sampai satu ketika dia mendapatkan konsekuensi yang berat atas kesalahan yang dilakukannya, dan hubungan kami menjadi dingin. Tapi sekarang sudah baikan ya, sudah rekonsiliasi. Ketika saya mendapati hal tersebut Bapak Ibu, saya betul-betul merasa terpukul seperti itu. Ketika mendapati dia berbuat dosa, tapi saya merasa saya benar dan saya memandang dia rendah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan saudara kita melakukan suatu dosa, kita menerima dia apa adanya, kita merangkul dia tanpa kita memandang dia dengan tatapan menghakimi, tanpa kita melihat dia dengan tatapan seakan-akan kita adalah orang yang paling benar, maka saya yakin Roh Kudus bekerja di dalam hati orang tersebut, dalam hati saudara kita tersebut, untuk memulihkan dia supaya dia bangkit dari dosanya. Berkali-kali saya menemukan adik saya, menemukan saudara saya, rekan saya dalam pelayanan, menemukan anak-anak remaja dan pemuda ketika saya pelayanan, mereka juga sedang berjuang dalam dosa-dosa mereka. Tetapi ketika saya membuka diri, menerima mereka apa adanya, mau merangkul mereka Bapak Ibu, mereka mau terbuka dan mereka mau berjuang untuk mengalahkan dosa yang mereka lakukan tersebut. Mereka merasa bahwa aku punya rekan untuk aku berjalan bangkit dari dosa yang aku lakukan.
Bukankah demikian yang Allah memang lakukan kepada kita Bapak Ibu? Ketika kita berbuat dosa, apakah Allah langsung menolak kita? Tidak. Ketika kita berbuat dosa, kalau saya gambarkan mungkin kita sudah berjuang mati-matian dengan dosa yang kita lakukan, sudah babak belur di mana-mana. Tetapi ketika kita dengan hati, dengan tersungkur di hadapan Tuhan, kita sudah tidak berdaya lagi. Tuhan memandang kita dan Dia berkata, "Mari anakku." Tuhan merangkul kita Bapak Ibu. Tuhan tidak memandang kita rendah, tetapi Dia membalut setiap luka kita. Demikianlah kita dalam menghidupi status sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam masa-masa pandemi ini mungkin ada saudara atau rekan-rekan kita yang kita temui mulai kecewa dengan Tuhan, mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menolong mereka agar mereka kembali ke fungsi semula sebagai tubuh Kristus yang benar di dalam roh lemah lembut, sambil kita terus menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan fungsi kita sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, di dalam menghidupi status sebagai anggota tubuh Kristus, menghidupi kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus, yang kedua tanggung jawab kita adalah menanggung beban bersama. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang kedua, Paulus mengatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bapak Ibu sudah sangat jelas ya apa yang firman Tuhan maksudkan dalam bagian ini, bahwa kita didorong untuk bertolong-tolong satu dengan yang lain. Tetapi ada yang menarik di dalam bagian ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat ke dalam bahasa aslinya, sekali lagi Bapak Ibu harus percaya dengan saya ya. Kata bertolong-tolongan di sini adalah sebuah kata yang menjelaskan kata menanggung. Jadi perintah dalam bagian ini kalau dilihat dari terjemahan bahasa aslinya ya, perintahnya adalah menanggung, bukan bertolong-tolongan. Bertolong-tolongan ini menjelaskan kata menanggung beban. Jadi kalau mau saya terjemahkan dari bahasa Yunaninya secara langsung, terjemahannya mungkin akan begini, bahwa tanggunglah atau bawalah atau pikullah beban sesamamu secara bersama-sama. Itu yang mau Paulus maksudkan dalam bagian ini, bahwa kita harus memikul beban saudara-saudara kita secara bersama-sama. Kita teringat dalam 1 Korintus 12 ayat 26 ketika Paulus katakan, ketika satu anggota menderita, semua anggota turut merasakannya. Nah, ketika kita melihat ini, kita disadarkan bahwa inilah tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus, bahwa kita harus merasakan apa yang sesama kita rasakan, terlebih dalam situasi sulit. Menariknya Bapak Ibu, kata menanggung dalam bagian ini itu sifatnya nggak pasif tapi aktif Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemukan saudara kita punya kesulitan, kita tidak hanya sekedar merasakannya, tidak hanya simpati, tidak hanya empati, tetapi ada satu istilah yang menarik, yaitu altruis. Itu berarti apa? Kita berperan aktif, merasakan apa yang dia rasakan, ada tindakan nyata yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar merasakan simpati atau empati, tetapi ada tindakan nyata yang kita lakukan ketika kita menemukan saudara kita, sesama anggota tubuh Kristus, sedang di dalam kesulitan. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu sebenarnya sudah lazim di anggota gereja jemaat mula-mula pada saat itu. Kalau kita perhatikan di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, dikatakan di sana bahwa jemaat mula-mula mereka saling menolong satu dengan yang lain, mempedulikan satu dengan yang lain, menjual apa yang mereka miliki untuk keperluan bersama. Jadi hal ini sebenarnya sudah sangat lazim Bapak Ibu di dalam kita sebagai tubuh Kristus. Jemaat Kristen juga dalam sejarah itu pernah terjadi pandemi, dan orang-orang Kristen ketika pandemi mereka tidak sibuk mengurusi dirinya masing-masing, tetapi mereka melakukan aksi sosial, sehingga orang Kristen ketika pandemi terjadi di beberapa negara dalam sejarah, orang Kristen begitu dikenal sebagai orang-orang yang penuh kasih. Kenapa? Karena mereka menolong orang lain yang terkena pandemi pada saat itu. Saya kagum Bapak Ibu dengan seorang ibu yang viral dalam beberapa waktu yang lalu itu. Ibu ini berusia 84 tahun.
Di usianya yang sudah sangat tua, Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Dia menggantung mie instan di depan pagar rumahnya. Supaya apa? Supaya orang lain yang lewat itu boleh mengambilnya, dan dia tuliskan di sana, siapa yang butuh makanan silahkan diambil. Bapak Ibu, mungkin ibu ini merasa bahwa dia sudah rentan, dia sudah usia 84 dan rentan dengan virus corona. Tetapi dia merasakan mungkin apa yang orang lain rasakan, sehingga dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Saya tidak tahu ibu ini Kristen atau bukan, tetapi kalaupun ibu ini bukan Kristen, harusnya kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus harusnya bisa melakukan lebih daripada ibu itu, Bapak Ibu sekalian. Saya juga kagum terhadap beberapa hamba Tuhan dan juga jemaat yang dalam masa-masa pandemi ini mereka tidak fokus terhadap diri mereka sendiri, tetapi mereka mementingkan kepentingan orang lain. Mereka menolong jemaat. Ada yang saya tahu hamba Tuhan menyediakan fasilitas untuk ibadah. Ada yang saya tahu jemaat dan juga hamba Tuhan yang memberikan sembako kepada jemaat. Ada juga yang memberikan bantuan seperti berupa APD seperti itu. Dan juga ada yang sebagai relawan di dalam lingkungannya untuk pasien yang positif COVID, sehingga dia bisa langsung membawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Inilah tanggung jawab kita memang sebagai tubuh Kristus. Mari kita lihat apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita, apa yang Tuhan sudah titipkan untuk kita. Tuhan mungkin titipkan kepada kita harta. Lalu apakah kita tergerak untuk kita meringankan beban sesama kita sebagai anggota tubuh Kristus? Saya sangat bersyukur bahwa sudah banyak gereja, termasuk gereja kita, yang juga sudah mempunyai semangat untuk memperhatikan jemaat lain dalam masa-masa seperti ini, memberikan sembako. Saya juga sangat bersyukur ada jemaat juga yang terbeban untuk melakukan hal tersebut. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Tapi mungkin kita tidak punya harta yang mungkin lebih, tetapi kita punya telinga. Kita punya telinga diberikan Tuhan untuk kita mendengar sesama kita. Mungkin mereka sedang dalam kondisi yang berat, tidak tahu mau cerita ke siapa, tapi telinga yang Tuhan kasih kepada kita bisa kita pakai untuk mendengar mereka bercerita tentang persoalan hidup yang mereka alami. Kadang-kadang jemaat atau sesama kita itu tidak memerlukan solusi, Bapak Ibu, tapi mereka perlu didengar. Oleh sebab itu, kalau Tuhan menggerakkan kita punya telinga yang mau mendengar orang lain, pakai telinga kita untuk meringankan beban sesama kita. Atau kemampuan lain apa, karunia lain apa yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Dalam hal teknologi, dalam hal apapun, Bapak Ibu, bisa kita pakai untuk meringankan beban sesama kita yang sedang menghadapi kesulitan hidup dalam masa-masa pandemi ini. Ketika kita tergerak untuk berperan aktif di dalam menanggung beban sesama kita, Bapak Ibu, coba perhatikan, dikatakan firman Tuhan di sana, kita memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Yesus dengan ringkas menjelaskan dalam Matius 22 ayat 37 bahwa hukum Kristus itu adalah mengasihi Allah dan sesama kita. Ketika kita menanggung beban sesama kita, kita berperan aktif dalam kesulitan yang dirasakan oleh sesama kita, maka kita dikatakan kita sudah bersama-sama memenuhi hukum Kristus. Kita mengasihi Allah dan kita tunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Saudara, dalam masa pandemi ini yang sudah kita jalani selama kurang lebih 6 bulan, kesatuan kita sebagai tubuh Kristus itu sekali lagi saya katakan diuji. Apakah selama ini kita hanya berkumpul saja dalam gedung gereja atau kita bersatu? Mari kita terus menghidupi kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah melalui Kristus. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita memiliki 2 tanggung jawab. Yang pertama, kita membimbing saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan dengan lemah lembut sambil terus menjaga diri kita, Bapak Ibu. Dan yang kedua,
kita bersama-sama menanggung beban sesama kita ketika mereka sedang dalam kesulitan. Saya percaya bahwa anugerah Allah memampukan setiap kita untuk menghidupi kesatuan sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Kamilah anggota tubuh-Mu, ya Allah, dan setiap kami Engkau satukan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa anugerah-Mu terus memampukan kami untuk kami menghidupi kesatuan itu sebagai tubuh Kristus. Kami bersama-sama membimbing saudara-saudara kami kalaupun mereka berbuat dosa, dan kami ikut menanggung beban ketika saudara-saudara kami sebagai anggota tubuh Kristus sedang dalam kesulitan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus memateraikannya di hati setiap kami dan memampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah hidup kita boleh terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Mari pada saat ini kita membawa korban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu boleh membawanya langsung ke gereja. Di gereja kami sudah sediakan kotak di ruang hamba Tuhan, atau kita juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar monitor Bapak Ibu masing-masing. Sambil kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan, mari kita pujikan bersama, jadikan aku saluran berkat.
membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua itu berasal dari Tuhan. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu di tempat ini membawa sebagian kecil dari begitu banyaknya berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terimalah persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan ini ya Bapa, baik yang langsung kami bawa ke rumah Tuhan ataupun kami mentransfernya melalui rekening gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan ini. Tuhan juga memberkati semua jemaat Tuhan, segala usaha, pekerjaan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi. Kiranya Tuhan terus yang membukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan dalam kehidupan masing-masing jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami membawa korban syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Kita naikkan doksologi, doa berkat dilayani lo seganda, respon amin song. Doksologi. Bapak Ibu, biarlah setiap kita pada pagi hari ini yang sudah mengikuti ibadah menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.